Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan anggota. Saya Alan Maulana, NRP 060. Saya Muhammad Zahra Setiawan, NRP 04. Saya Wijaya Francisca, NRP 048. Saya Sananina India, NRP 02. Saya Elsa Febrianti, NRP 052. Saya Hadisya, NRP 04. Saya Eko Korsi, NRP 058. Saya Muhammad Fajar, NRP 050. Ya, kami di sini ingin mempresentasikan Turbin generator steam boiler ini merupakan plan terakhir dari sebuah industri pembangkit listrik. Namun, tidak menutup kemungkinan masih ada proses selanjutnya. Nah, di turbin generator steam boiler ini terdapat steam boiler di mana yang memanaskan air sehingga menghasilkan steam dengan suhu dan tekanan yang tinggi untuk memutar steam turbin. Kemudian generator mengubah energi mekanik dari steam turbin tersebut menjadi energi listrik. Nah, untuk steamnya sendiri dia masuk ke kondensor untuk dibuang menjadi air lagi dan kemudian turbin kembali ke steam turbin. Dalam turbin generator steam boiler ini memiliki 4 komponen utama, yaitu steam turbin, generator, heater, dan kondenser. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Komponen yang pertama dalam turbin generator steam boiler ini adalah steam turbin atau turbin uap. Turbin uap adalah salah satu komponen dasar dalam sistem pembangkit listrik tenaga uap, di mana komponen-komponen penyusun steam turbin ini sendiri adalah yang pertama adalah kettle, kondensor, pompa air kettle, dan turbin itu sendiri. Uap yang berfungsi sebagai fluida kerja dihasilkan oleh kettle uap, yaitu suatu alat yang berfungsi untuk mengubah air menjadi uap. Selanjutnya, uap dari steam turbin ini akan menggerakkan generator dan kemudian menghasilkan listrik. baik, di sini saya akan menerangkan tahapan input terakhir dari turbin generator steam boiler, yaitu generator. Input dari generator ini didapat dari outputan steam turbin, yaitu uap bertekanan tinggi. Jadi uap bertekanan tinggi ini digunakan untuk memutar turbin, di mana energi panas uap akan dikonversi menjadi gerakan yang memutar. Turbin ini akan dihubungkan dengan alternator rotor. Jadi konsep putaran dari turbin ini digunakan untuk menghasilkan tenaga listrik. Jadi di sini saya akan menjelaskan thermal power plant yang menggunakan steam turbin. Di sini ada cooler, lalu ini ada steam turbinnya sendiri yang akan menggerakkan generator. Lalu yang ini ada cooling tower. Ini adalah generator yang akan digerakkan. Ini adalah steam turbin yang akan menggerakkan generator. Inputan dari steam turbin ini adalah pressure dan temperature. Tapi setelah digunakan atau bagian belakangnya itu akan menjadi low pressure dan low temperature. Bentukan dari steam turbin tersendiri itu seperti sayap pesawat, yaitu airfoil. Itu berguna agar bisa menggerakkan jika diberi tekanan. Di sini ada 3 jenis. Yang pertama high pressure turbin, lalu intermediate pressure turbin, yang terakhir yang besar yaitu low pressure turbin yang paling dekat dengan generator. Ini ada gambaran input sampai outputnya dari fluida yang berupa gas kering ya. Ya, dari sini tadi yang tekanan air menuju high pressure menuju low pressure, itu tadi air akan dimanfaatkan menuju ke kompresor, itu menuju ke proses selanjutnya. Kompresor itu dia akan memanfaatkan tegangan air dari yang rendah menuju ke tinggi atau menuju low high. Itu dia akan mengkonversikan uap air tadi yang nantinya akan didinginkan menuju ke kondenser. Dari kondenser ini sebagian besar uap yang ada
air itu nanti pada proses kondenser ini sendiri. Nah ini bisa dilihat prosesnya dari kondenser itu ada proses uap yang akan berubah menjadi air, atau dengan kata lain dia akan berfungsi sebagai berikut, yaitu tadi feed water itu akan mengalirkan air menuju ke proses selanjutnya. Nah ini adalah feed water pump, bisa dilihat prosesnya. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai komponen instrumentasi yang ada pada plant ini. Nah, yang pertama adalah software link. Nah, software link ini adalah contoh penerapannya pada plant adalah Modbus master dan slave. Jadi nanti akan ada master berupa controller, kemudian dia akan mengontrol si aktuator ini yaitu sebagai slave-nya. Kemudian yang selanjutnya adalah HOA atau hand off auto. Ada 3 keadaan dalam HOA ini, hand off dan auto. Jika di dalam plant ini HOA dilambangkan dengan HS. Nah, hand off auto ini ketika switch ini berada pada keadaan off, maka tidak ada satupun orang yang dapat meng-on-kan ini pada field ataupun pada control room. Nah, ketika si switch ini dalam keadaan hand, nah tidak ada satupun orang yang bisa meng-on-kan ini dalam control room. Jadi hanya bisa di-on-kan pada field. Nah, kalau berbeda dengan auto berkebalikan dengan hand, yaitu hanya bisa di-on-kan ketika berada di control room. Jadi itu tidak bisa. Kemudian selanjutnya adalah undefined atau undefined interlock logic. Nah, interlock logic ini dikatakan undefined karena kita belum tahu di sini dia dalam keadaan OR atau AND. Kemudian selanjutnya adalah electrical device. Nah, electrical device ini fungsinya untuk dari katanya sendiri electrical, jadi dia sinyal yang dikirim dari turbin untuk disalurkan ke generator. Kemudian selanjutnya adalah manhole atau lubang kontrol. Ini memudahkan untuk mengontrol drainase dalam waktu tertentu. Yang selanjutnya adalah angle valve. Nah, angle valve ini untuk mengurangi fitting perpipaan, jadi biar alirannya lebih laminer. Kemudian ada trace line dan insulating flange. Saya akan menjelaskan bagian atas dari steam turbine generator water. Jadi inputnya yaitu uap, kemudian masuk melewati manhole. Di manhole itu diatur ada flow element, ada flow transmitter sama flow indikator. Kemudian diatur agar sesuai dengan standarnya masuk ke motor. Nah, di motor itu ada hand switch on off, ngatur otomatis. Kalau sudah sesuai standar baru motornya membuka. Kemudian lanjut ke main steam valve. Di main steam valve ini gunanya untuk mengatur kalau suhunya sudah sesuai, karena di sini ada temperatur elemen sama temperatur indikator. Maka kalau suhunya sudah sesuai akan lewat menuju ke governor valve. Nah, jadi uap yang bersuhu dan bertekanan tinggi tadi itu masuk ke governor valve. Nah, di sini governor valve itu berfungsi untuk mengatur besar kecilnya tekanan uap panas yang masuk ke dalam turbin yang nantinya akan memutar generator. Nah, jadi uapnya masuk ke steam turbin. Nah, di turbinnya itu bergerak menghasilkan energi mekanik. Kemudian ketika tekanan di steam turbin itu tinggi, dia akan dialirkan menuju surge tank untuk mengurangi tekanan yang ada di turbin tadi itu. Nah, dari steam turbin sendiri dia akan menghasilkan energi mekanik. Dia masuk ke generator. Jadi generator sendiri itu mengubah besaran mekanik menjadi besaran listrik. Di sini saya akan menjelaskan tentang kondensor. Jadi setelah uap yang masuk dari steam turbin itu akan mendingin, lalu akan menempel di dinding, itu akan disalurkan ke kondensor untuk dijadikan suhu normal. Nah, yang di bawah sini ada air dingin, yaitu untuk mendinginkan air yang dari dinding tadi. Lalu di kondensor sendiri ada temperatur elemen, lalu ada AH, itu alarm jika melebihi set point, lalu ada pressure indikator.
lalu ada temperatur indikator. Setelah itu kondensor, output dari kondensor ada dua, satu ke water jet pump, lalu satunya ke heater. Nah, di dalam kondenser sendiri ada dua output. Yang pertama dia akan dialirkan menuju water jet pump and water tank. Yang selanjutnya dia akan dialirkan menuju heater ke proses selanjutnya. Nah, dalam kondenser itu sendiri, apa itu air yang tidak diperlukan akan dialirkan menuju water jet pump. Nah, dalam water jet pump ini untuk air yang dialirkan dia itu terdapat modbus or atau N. Nah, jikalau N berarti dia kedua valve, dia akan membuka secara keseluruhan yang akan menampung air menuju tank. Nah, kalau seumpamanya or dia akan membuka salah satu sesuai dengan apa itu dengan perintah yang diberi. Terus habis itu dalam kondenser sendiri itu ada hydrophobic expansion. Lah itu sendiri fungsinya itu kayak mengatur banyak sedikitnya aliran air atau dengan kata lain memematkan yang akan menuju kondenser itu sendiri. Setelah dari separator, fluida akan diteruskan menuju proses blend sealing heater. Proses blend sealing heater ini fungsi untuk menghisap sealing dari turbin, pemanasan air awar, dan sebagai pengatur vakum. Dari separator terdapat temperatur elemen dan temperatur indikator. Fluida kemudian dialirkan menuju heat exchanger melalui motor pump. Motor pump ini dikontrol oleh HOA atau hand of auto, yang mana antara separator dan heat exchanger pada pipanya dipasang pressure temperatur dan pressure indikator untuk mengetahui tekanan fluida yang melewati pipa. Uap yang dihasilkan dari heat exchanger akan dikeluarkan melalui motor valve yang dilengkapi oleh hand of auto, sedangkan fluidanya akan diteruskan ke boiler. Untuk PNID, fluida sesuai dengan spesifikasi yang diminta. Oleh karena itu, terdapat manhole yang terpasang. Maka dari itu ada FT yaitu flow temperature dan FI yaitu flow indicator. Fluida yang dialirkan ke heat exchanger harus dialirkan lagi ke boiler. Lalu untuk level fluida akan disensing, kemudian digunakan untuk menentukan bukaan berapa motor terhadap valve pada proses sebelumnya. Terima kasih. Kemudian setelah dari turbin, steam yang diekstrak melalui turbin atau yang diambil dari turbin itu akan masuk ke kondensor, lalu ke LP heater, kemudian ke HP heater. Nah, setelah jadi saya akan menjelaskan bagian LP dan HP heater. Nah, di sini inputan dari LP dan HP heater itu ada dua. Yang pertama adalah steam ekstrak dari steam turbin, yang kedua adalah berasal dari kondensor. Nah, ini merupakan salah satu pemanasan bertingkat, di mana itu nanti melewati LP heater, kemudian ke deaerator, dan selanjutnya akan ke HP heater. Nah, pemanasan ini bertujuan untuk mengefisiensi penggunaan bahan bakar pada saat pemanasan di boiler. Jadi air yang akan masuk ke boiler tidak benar-benar dingin, jadi dia akan bisa mengurangi penggunaan dari bahan bakar tersebut. Nah, yang dikontrol dalam HP heater ini, jadi dari LP heater tadi masuk ke deaerator, kemudian ke HP heater. Nah, yang dikontrol pada HP heater ini yang pertama adalah pressure, yang kedua adalah level. Lalu di dalam plan yang terdekat dengan HP heater ini ada hand switch atau HOA yang saya jelaskan tadi. Nah, itu dia mengontrol motor. Jadi kalau dalam keadaan hand itu motor hanya dapat di-on-kan di field, dan ketika dalam keadaan auto hanya dapat di-on-kan pada control room seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian di dalam heater ini memperoleh panas dari HP turbin. Jadi di dalam turbin itu kan ada HP heater dan ada HP turbin, ada LP turbin. Nah, itu yang masuk ke HP heater itu dari HP turbin tersebut. Jadi dipanaskan kemudian akan masuk ke boiler seperti itu. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai plan dari LP heater, yaitu low pressure heater. Di sini input didapat dari kondensor berupa sisa-sisa uap air.
lalu dipanaskan menuju LP heater. LP heater dan HP heater ini merupakan proses pemanasan bertingkat yang selanjutnya akan dikirim di steam boiler. Jadi input yang masuk itu berasal dari kondensor lalu diolah di dalam LP heater. Equipment yang berada di dalam LP heater ini sendiri yaitu temperatur kontrol dan pressure kontrol. Lalu output yang berasal dari LP heater ini berupa steam yang akan masuk ke dalam HP heater. Jadi sebelum masuk ke dalam HP heater itu sendiri, uap ini akan diolah di deaerator untuk dipisahkan oksigen dan mineralnya. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih telah menonton video kami dan Semoga bermanfaat. Jangan lupa buat like dan subscribe. Like